Oke, ya udah. Kalau begitu, hari ini kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu proses pencatatan. Kemarin kita sudah membahas topik mengenai persamaan akuntansi, ya. Ya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi hari ini, setelah kemarin kalian sudah menganalisis transaksi keuangan, hari ini kita akan melakukan proses pencatatan ke dalam jurnal, ya, ayat jurnal umum. Ya. Oke, kita langsung bahas aja bagaimana cara melakukan pencatatan dengan jurnal. Ya, jadi hari ini kalian bisa buka buku kalian yang punya buku bab 2. Ya, bab 2 halaman 29, ya. Kalian cocokkan dengan PowerPoint yang saya berikan ini. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai menjelaskan arti akun dan bagaimana akun dapat membantu proses pencatatan, lalu mendefinisikan debit dan kredit, serta menjelaskan penggunaannya dalam pencatatan transaksi bisnis. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah dasar dari proses pencatatan, dan yang terakhir, menjelaskan arti jurnal dan bagaimana jurnal dapat membantu proses pencatatan. Jadi nanti kalau kita jadi penggantinya hari Kamis atau hari Sabtu, kita akan melanjutkan ke proses pencatatan kedua, ya. Yang ini yang masih sampai jurnal dulu, nanti di hari berikutnya kita akan masuk ke posting ke buku besar, ya. Jadi accounting, akun. Jadi semua itu berisi perkiraan-perkiraannya. Jadi semua catatan akuntansi yang berisi penambahan dan pengurangan yaitu berupa aset, liabilitas, dan ekuitas tertentu. Jadi di account atau accounting itu kata dasarnya adalah akun, ya, akun, hitung, perkiraan, ya. Jadi akun adalah catatan akuntansi yang berisi penambahan dan pengurangan aset, liabilitas, dan ekuitas tertentu. Ya. Jadi ada dua akun itu, bagian sebelah kiri itu disebut dengan debit, dan bagian sebelah kanan disebut dengan kredit. Ya. Jadi sebuah akun dapat diilustrasikan dalam bentuk T, disebut dengan akun T. Ya, jadi bentuk perkiraannya seperti ini. Kalau dia bentuk T, di sini ada nama akunnya, ya. Kemudian di sini sisi debit sebelah kiri, ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah sisi kredit. Ya, jadi akun itu ada sisi debit dan kredit. Ya, jadi double entry system atau sistem ayat jurnal berpasangan. Setiap transaksi keuangan memiliki dua efek sekaligus. Itu maksudnya pencatatan selesai dengan debit di sisi kiri dan kredit di sisi sebelah kanan. Ya, sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Ya, ingat ya, setiap transaksi keuangan memiliki dua efek sekaligus. Pencatatan selesai dengan di debit di sisi kiri dan kredit di sisi sebelah kanan. Jadi sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Istilahnya itu balance, ya. Seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Jika jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, maka akun akan bersaldo debit. Ya. Jika lebih besar di sisi debit, maka akunnya akan bersaldo debit. Contohnya seperti ini ya. Untuk transaksi yang pertama, di debit 10.000. Kemudian ada transaksi yang kedua di kredit 3.000. Ya. Lalu di transaksi yang ketiga ada 8.000. Berarti
Kalau di sisi debit dia jumlahnya 18.000, kemudian di sisi kredit dia jumlahnya 3.000, berarti ada selisih antara debit dan kredit. Ya. Dan lebih besar jumlahnya di sisi debit, maka saldonya berada di sisi debit. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika jumlah kredit melebihi jumlah debit, maka akun akan bersaldo kredit. Ya, contohnya ini transaksi yang pertama ada $10.000, kemudian transaksi kedua dan ketiga di bagian sebelah kredit ada 3.000 dan 8.000. Berarti kalau dijumlahkan di sini 10.000, kalau di sini 11.000. Berarti kan sudah lebih besar di bagian kredit, maka saldonya adalah 1.000. Ya. Saldo normal. Jadi aset itu normalnya memiliki saldo debit. Kenapa? Karena dia aset itu letaknya di sebelah kiri. Makanya kan persamaan akuntansinya kan aset sama dengan ya liabilities plus ekuitas. Ya, ingat ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi aset itu sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas itu sebelah kanan. Bisa ya logikanya ya. Jadi kalau laporan posisi keuangan normalnya adalah aset di sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas itu sebelah kanan. Makanya saldo normal dari aset adalah sebelah debit. Ya. Kemudian liabilities normalnya memiliki saldo kredit. Karena dia berada di sebelah kanan. Ya. Saldo normal akun adalah sisi di mana kita mencatat penambahan akun tersebut. Jadi, kalau aset bertambah, dia akan berada di sebelah kiri. Ya, kalau dia bertambah, dia akan menambah di sebelah kiri. Tapi kalau dia berkurang, dia akan diletakkan di sebelah kanan. Ya. Misalnya pembayaran utang, ya. Pembayaran utang oleh pelanggan berarti jurnalnya pembayaran utang kepada pelanggan, Pembayaran utang kepada pelanggan berarti jurnalnya utang usaha pada kas. Ya. Atau persamaan akuntansinya utang usaha berkurang, kasnya juga berkurang. Berarti kalau dia kas itu adalah aset, ya kas itu adalah aset karena dia berkurang, maka dia di sebelah kanan. Kalau liabilitas berkurang, yaitu utang usaha berkurang, maka dia di sebelah kiri karena saldo normal dari liabilitas itu adalah sebelah kanan. Ingat ya. Kalau aset bertambah, dia akan diletakkan di sisi sebelah kiri atau debit. Tapi kalau liabilitas yang bertambah, dia akan bertambah di sebelah kanan atau sisi kredit. Ya, jadi itu dia namanya saldo normal. Saldo normal. Jadi saldo normal aset itu di sebelah debit, saldo normal liabilitas itu sebelah kredit. Jadi nanti kalian sudah tahu bagaimana menempatkan apakah dia kalau dia akun aset berarti saldo normalnya sebelah debit dia bertambah. Ya. Kalau dia akunnya liabilities, saldo normalnya di sebelah kredit. Ya, lihat ini. Kalau dia bertambah, dia di sisi debit, kalau dia berkurang, dia di sisi kredit. Ya. Kalau liabilitas terbalik. Kalau dia bertambah, dia di sebelah kanan atau kredit. Kalau dia berkurang, dia di sisi sebelah debit. Ya. Kemudian ekuitas. Ya, ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal saham dan saldo laba. Ya, yang terdiri dari pendapatan, beban dan dividen. Ya, modal saham dan pendapatan menambah ekuitas, maka saldo normalnya kredit. Ya, jadi modal saham itu menambah ekuitas, maka dia saldo normalnya kredit.
Kalau yang mengurangi ekuitas, saldo normalnya debit. Jadi beban dan dividen itu, atau beban dan prive, ya, yang kalian di buku kalian kan prive ya. Jadi kalau untuk beban dan prive itu, pengambilan pribadi itu mengurangi ekuitas, maka saldo normalnya berlawanan dengan modal saham dan pendapatan. Ya. Jadi kalau untuk ekuitas akan bertambah di sebelah kredit untuk modal saham dan pendapatan, tetapi akan berkurang di sebelah debit. Tapi kalau untuk beban dan dividen, dia akan bertambah di sebelah debit. Tujuan menambah pendapatan adalah untuk menguntungkan para pemegang saham. Dampak debit dan kredit dalam akun pendapatan sama dengan dampaknya dalam ekuitas. Ya, beban memiliki dampak yang berlawanan, yaitu beban akan mengurangi ekuitas. Kemarin sudah saya terangkan bagaimana dampak dari beban pendapatan, investasi dan dividen ya terhadap ekuitas. Ya. Jadi ini dia aturan debit kredit saldo normal. Jadi ingat kalau untuk aset dan beban serta dividen dia saldo normalnya di debit. Dia akan bertambah di debit. Kalau dia liabilities, ekuitas, pendapatan, dia saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi nanti kalau kalian sudah paham saldo mengenai saldo normal ini, kalian sudah bisa membuat jurnal. Membuat jurnal dan juga neraca saldo sebelum disesuaikan. Kemudian nanti kalian bisa posting ke buku besar. Ya, jadi kalian harus pahami dulu saldo normal ini. Jadi ingat aja, kalau sebelah kiri itu aset, sebelah kanan itu liabilitas dan ekuitas, kecuali untuk beban dan dividen ataupun prive. Jadi kalau untuk beban itu saldo normalnya sama dengan aset, karena dia berlawanan dengan ekuitas. Karena dia mengurangi ekuitas, maka saldo normalnya di sebelah debit. Ya. Nah, ini dia hubungan ekuitas di dalam laporan posisi keuangan. Jadi, aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya. Untuk saham biasa, modal saham, saham biasa, dan saldo laba di sini perbedaannya. Ya, kalau dia saldo laba, dia masuk ke laporan saldo laba. Kalau kalian yang kalian pelajari kan laporan perubahan modal ya. Jadi kalau ini laporan laba rugi, dia masuk, dia nanti hasil akhirnya adalah laba bersih ya. Laba bersih masuk ke laporan saldo laba. Kemudian akhir dari saldo laba, ya, saldo laba akhir akan masuk ke laporan posisi keuangan. Ini hanya hubungan ya, hubungan ekuitas terhadap laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Ya. Jadi ini dia hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi ingat aja, aset bertambah, dia di sebelah debit, kalau berkurang dia akan ditempatkan di sebelah kredit. Liabilitas kalau berkurang di sebelah debit, kalau bertambah dia sebelah kredit. Modal saham kalau dia bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Ya, kalau dividen dan beban ya berbeda dengan pendapatan. Ya, lihat positif negatif, bertambah berkurang ya. Jadi setiap transaksi keuangan itu harus seimbang atau balance. Kemudian
Tahapan dari proses pencatatan itu dimulai dari analisis transaksi. Sudah kalian analisis kemarin transaksi dari tugas-tugas kalian yang saya berikan, ya. Kemudian setelah dianalisis transaksi, baru kita beralih ke jurnal. Ya. Setelah kita membuat jurnal, maka dari jurnal itu setiap akun akan dipindahkan ke buku besar. Itulah namanya posting. Ya, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tentang saldo normal? Ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada? Enggak ada ya? Halo? Kelas 1 AD? Enggak ada, Mem, udah mengerti. Oh ya. Oke, kalau sudah mengerti kita lanjutkan. Jadi dimulai dari analisis transaksi sudah ya, kemarin persamaan akuntansi, kemudian lanjut ke jurnal, lalu nanti terakhir kemudian posting, lalu nanti terakhir buat neraca saldo sebelum disesuaikan. Jadi dokumen-dokumen bisnis itu adalah contohnya ya, struk penjualan, cek, tagihan, catatan mesin kasir, itu merupakan bukti transaksi. Jadi nanti setelah membuat jurnal penyesuaian, kalian akan saya kasih siklus akuntansi. Sudah ya kemarin? Siklus akuntansi. Kemudian jurnal itu adalah, ya karena tadi kemarin sudah kita bahas mengenai analisis transaksi, kita masuk ke jurnal. Jadi jurnal adalah terdiri dari buku ayat jurnal asli, jadi ini jurnal umum, ya. Di transaksi dicatat sesuai urutan kronologis. Urutan kronologis itu sesuai dengan tanggalnya, ya. Jadi disusun sesuai dengan tanggal berapa kejadiannya dan berurutan, ya, berurutan. Saya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 31. Tidak boleh lompat-lompat, misalnya kalian mau buat jurnal, tanggal 5 dulu lah, dibuat jurnalnya baru tanggal 1, nggak boleh. Harus sesuai, ya, tanggal 1, kemudian apa jurnalnya, buat tanggal 2. Atau misalnya tanggal 2 nggak ada transaksi, lanjut ke tanggal 3. Begitu dia. Kalau transaksi di tanggal 1 masih ada, itu dulu diselesaikan baru lanjut ke tanggal berikutnya. Ya. Jadi kontribusi jurnal dalam proses pencatatan adalah jurnal mengungkapkan dampak transaksi secara lengkap, ya, memberikan pencatatan dalam urutan kronologis, dan jurnal membantu mencegah kesalahan karena jumlah debit dan kredit dapat dengan mudah dibandingkan. Karena jurnal itu isinya ya kalau misalnya ada satu transaksi, dia harus seimbang antara debit dan kredit. Makanya tadi kan berdampak kepada dua sekaligus ya, berdampak ya. Ini tadi pengertiannya. Nah, memiliki dua efek sekaligus antara debit dan kredit. Itu maksudnya. Makanya dia harus balance, seimbang antara debit dan kredit. Contohnya ini ya, mencatat transaksi dalam jurnal. Pada tanggal 1 September, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 euro
ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham. Ya. Dan Softbyte membeli peralatan secara tunai sebesar 7.000 euro. Berarti jurnalnya ini kalau dia menginvestasikan uang, kemarin apa yang bertambah analisis transaksinya? Kas. Ya, Yosafat. Ya, kas bertambah, itu aset bertambah, kemudian apalagi yang bertambah? Modal bertambah. Iya. Aset bertambah berupa kas sebesar 15.000 euro dan modalnya juga bertambah, ya, modal saham sebesar 15.000 euro di ekuitas, ya. Jadi kas di debit sebesar 15.000 karena dia bertambah, ya, maka dia di sebelah debit. Ya, maka di debitnya lah kas. Kemudian di kreditnya modal saham, saham biasa. Kenapa di kreditnya di bagian kredit itu modal? Karena dia bertambah. Modal itu bertambah kan tadi saldo normalnya di sebelah kredit. Ya, makanya dia jurnalnya kas pada modal saham, saham biasa, di debit 15.000 kas, di kreditnya modal saham. Begitu. Jadi kalian sewaktu ada transaksi, kalian analisa dulu apakah ini menambah aset atau mengurangi aset. Kalau dia menambah aset, letakkanlah dia di sebelah debit. Kalau dia mengurangi aset, dia berarti posisinya di sebelah kredit. Begitu. Lihat ya, cara membuat jurnal itu posisi debit, posisi apa yang di atas dengan yang di bawah tidak boleh sejajar kalau dia masih kalau dia sudah berbeda tempatnya antara debit dan kredit. Tapi kalau dia masih sama-sama di sisi debit, dia harus sejajar. Ya. Tapi kalau dia sudah di debit dengan di kreditnya, dia harus berbeda, dia harus di sebelah kredit ini harus masuk ke dalam. Ya. Itu. Ingat, karena masih ada kadang mahasiswa yang salah membuat jurnal. Dia misalnya kas dan modal saham itu sejajar dibuatnya, cara mencatatnya. Tidak boleh. Kalau dia sejajar berarti masih sama-sama di sebelah yang sama. Di bagian kiri misalnya di bagian debit sama-sama debit berarti dia harus sejajar lah antara kas dan modal saham. Tapi kalau dia modal sahamnya di bagian kredit, dia harus agak menjorok ke dalam. Itu yang menandakan bahwasannya dia berbeda tempatnya. Dia ditempatkan di sebelah mana gitu. Ya. Begitu juga untuk jurnal yang transaksi berikutnya masih pada tanggal yang sama. Softbyte membeli peralatan secara tunai sebesar 7.000 euro. Berarti peralatan, equipment, ya, peralatan kita bertambah, kas kita berkurang. Ya, berarti yang berpengaruh masih di bagian aset. Ya, aset bertambah berupa peralatan, berarti diletakkanlah peralatan di sebelah debit. Ya, kemudian kas yang berkurang. Ya, karena dia berkurang maka diletakkanlah di sebelah kredit. Ya, karena saldo normalnya kan debit. Tapi kalau dia berkurang, dia diletakkanlah di sebelah satunya lagi, yaitu kredit. Nah, karena dia berbeda peletakannya antara debit dan kredit, makanya cara mencatatnya berbeda. Dia sejajar dengan garisnya, kemudian kalau kasnya itu agak masuk ke dalam, karena dia diletakkan di sebelah kredit. Lihat ya cara penulisannya ya, jangan lagi ada yang salah. Apalagi kalian anak akuntansi, harus kalian pahami cara menulis ayat jurnal. Ya, lihat di sini ada berapa akun? Dari dua transaksi ini ada berapa akun?
3, Bu. Iya, 3. Ada kas, ada modal saham, ada peralatan. Peralatan. Iya. Jadi kas ini kan yang di sini bertambah, di sini berkurang. Lihat perbedaannya ya. Kalau dia bertambah, dia diletakkan di sebelah debit. Kalau dia berkurang, kasnya ini jadi di sebelah kredit. Karena dia mengurangi aset. Ya, maka diletakkanlah dia di bagian kredit. Kemudian ayat jurnal sederhana dan majemuk. Ya, pada tanggal 1 Juli, Sai Company membeli sebuah truk pengangkutan dengan harga $420.000. Yang dibayarkan adalah $240.000 secara tunai. Ya, sisanya $180.000 dibayar kemudian. Berarti di sini yang bertambah apa? Peralatan. Perlengkapan, Bu. Perlengkapan berupa truk pengangkutan. Ya. Jadi yang berkurang apa? Kas, Bu. Kas. Kas. Kas itu bagian apa? Aset, Bu. Iya, aset. Tadi perlengkapan itu bagian apa? Aset juga.